Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustin. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Masyarakat Madani. Sejarah perkembangan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan produk sejarah dan lahir di masyarakat barat modern. Ia muncul bersama dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern. Dalam tradisi Eropa, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara, yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi, pada separuh abad, terminologi ini mengalami penggeseran makna. State dan civil society dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda. Sejalan dengan proses pembentukan sosial atau social formation dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan atau enlightenment dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi atau hikmah sebagai sebuah wacana kontemporer, maka sampai saat ini belum ada satu kesepakatan rumusan teoritis dan konsep yang baku tentang konsep civil society. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan tema civil society ini sangat bergantung pada kondisi sosiokultural suatu bangsa, karena sebagaimanapun konsep civil society merupakan bangunan ternama yang lahir di sejarah pergaulatan bangsa Eropa Barat. Civil society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani pada mulanya merupakan sebuah konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan. Secara historis, konsep ini bermula dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filosofi Romawi. Beberapa filsuf dan pemikir sosial politik sejak abad ke-17 sampai sekarang telah mengembangkan civil society menjadi sebuah konsep penting dalam ilmu sosial dan politik. Konsep ini sejalan dengan perkembangan pemikiran mengenai bentuk gerakan masyarakat yang otonom dan mandiri dalam menentukan arah dan perkembangannya tanpa campur tangan total dari pemerintah. Pemikiran tentang civil society dalam ilmu sosial mulai marak dibahas setelah Perang Dunia Kedua, terutama dalam abad 50 sampai 80-an. Terjemah civil society menjadi masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim untuk menyifati masyarakat yang sudah memiliki peradaban maju. Istilah madani sendiri mempunyai hubungan erat dengan istilah tamadun atau peradaban. Dengan demikian, civil society atau masyarakat madani bisa diartikan sebagai kota peradaban atau masyarakat kota. Suatu masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penegakan nilai-nilai demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur, yang diasasikan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan seseorang dengan kestabilan masyarakat. B. Karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter. Pada dasarnya, masyarakat madani berkaitan dengan peradaban universal. Penyebutan karakteristik civil society sendiri dimaksud untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana civil society diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal. Dalam penegakan civil society, persyaratan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi civil society. Karakteristik tersebut antara lain: 1. Free public supply. Yang dimaksud dengan free
publik seperti ini adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana yang mengemukakan pendapat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. 2. Demokratis. Demokratis adalah salah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas keseharian, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap yang saling menghargai dan saling menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. 4. Pluralisme sebagai sebuah persyaratan penegakan civil society. 5. Keadaan sosial untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional. C. Pilar-pilar penegakan masyarakat madani. 1. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah institusi sosial yang ditunjuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi. 2. Pers. Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan civil society. 3. Supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum. 4. Perguruan tinggi sebagai bagian dari penegak civil society. 5. Partai politik. D. Masyarakat madani di Indonesia.